Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya Siti Fidiani Salwarhaj, akrab disapa Indi, dari kelas J akan memaparkan laporan perkembangan diri dari masa prenatal hingga usia 12 tahun. Tujuan utama dari laporan ini adalah menelusuri perkembangan diri, sekaligus menganalisis dan mengaplikasikan konsep atau teori perkembangan seperti Piaget, Erikson, dan Kohlberg. Jadi data yang saya kumpulkan melalui 3 metode utama. Pertama, wawancara mendalam dengan ayah dan ibu. Kedua, telaah dokumen, foto, dan video lama. Ketiga, tantangan terbesar adalah pengumpulan data karena banyak dokumentasi yang sulit ditemukan. Kita mulai dengan masa prenatal. Pada masa prenatal ini, ibu saya berusia 34 tahun. Pada masa awal kehamilan, ibu saya mengalami muntah-muntah dan mengira itu hanya mual biasa. Maka dari itu ibu saya meminum sebuah jamu yang ibu saya sendiri juga melupakan apa nama jamu tersebut yang membuat tangan saya menjadi bengkok. Kondisi kesehatan ibu dan janin saat itu sehat dan alhamdulillah didukung oleh keluarga. Pada proses kelahiran, saya lahir normal pada tanggal 17 Juli 2007 di Rumah Sakit Ananda dengan berat 2,5 kg dan panjang 39 cm. Secara teori, perkembangan ini melalui 3 tahap. Yang pertama itu tahap germinal atau 0-2 minggu, yaitu terjadi pembelahan sel cepat dan implantansi berjalan normal. Nah, kedua itu tahap embrionik 2-8 minggu. Jadi pembentukan organ dasar atau organogenesis berjalan baik dan menunjukkan masa kritis yang sensitif terhadap teratogen. Terus ketiga itu tahap fetal 8 minggu sampai lahir. Jadi pergerakan janin aktif dan motorik yang ditunjukkan itu baik. Nah, kita masuk di masa bayi atau 0-2 tahun. Jadi perkembangan fisik saya itu tergolong normal, sehat, dan mendapatkan imunisasi rutin. Jadi kalau motorik halus saya itu sejak usia 2 bulan sudah menggenggam objek. Dan jika kalau sesuatu didekatkan ke mulut saya itu refleks mengisap objek tersebut. Sedangkan motorik kasar saya itu sudah bisa duduk di usia 4 bulan, merangkak di usia 7 bulan, dan sudah mulai berjalan di usia 1 tahun. Orang tua yang bekerja penuh itu membuat saya memiliki objek permainan atau konsep objek tetap ada. Sejak dini, saya mulai mengenali wajah orang-orang di sekitar saya dan aktif eksplorasi lingkungan. Nah, pada perkembangan bahasa saya itu, kata pertama diucapkan adalah ayah. Dan saya juga sudah mulai mengoceh dan bercerita banyak ke orang-orang sekitar saya. Lalu pada tahap perkembangan sosial dan emosional saya itu, tangisan saya itu normal dan mudah diatasi. Saya itu mudah beradaptasi dan terbuka pada orang asing. Dan saya juga lebih sering bermain dengan ayah saya karena ibu saya sibuk mengurus kakak saya yang usianya tidak jauh berbeda dengan saya. Saya juga tidak menunjukkan stranger anxiety maupun separation anxiety. Jadi menurut kajian teori ini sangat berkaitan dengan teori trust versus mistrust dari Erikson. Jadi konteksnya itu pengasuhan utama oleh kedua orang tua, nutrisi ASI 1-2 tahun, dilanjut susu formula, dan status saya adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Selanjutnya kita masuk pada masa anak awal atau 2-6 tahun. Jadi kondisi fisik saya itu normal, tubuh kuat dan seimbang. Motorik halus saya itu sudah bisa menggambar dan mewarnai serta menyusun balok. Yang berkaitan dengan tahap praoperasional menurut Piaget. Sedangkan motorik kasar saya itu saya senang bermain dan melompat-lompat di atas kasur. Lalu saya juga senang bermain bola, menendang bola bersama kakak-kakak saya. Dan pada usia saya 5 tahun saya sudah bisa mengendarai sepeda roda 3. Ini berkaitan dengan analisis Erikson yang saya berada pada tahap initiative versus goal.
Jadi saya itu aktif bermain dan mencoba berbagai aktivitas, menunjukkan inisiatif yang berkembang dengan baik. Selanjutnya, perkembangan kognitif saya pada usia 2-4 tahun ini mulai belajar membaca dan menghitung. Nah, masuk TK usia 5 tahun dan saya sudah bisa membaca. Dan saya juga senang mengoleksi majalah Bobo. Pada perkembangan bahasa saya itu saya sudah menguasai kosakata sederhana. Sedangkan di perkembangan sosial emosional saya itu saya selalu bermain dengan kakak, tetapi kadang terjadi perselisihan. Karena ayah dan ibu saya itu seorang pekerja, jadi saya pada usia 5-6 tahun itu lebih banyak diasuh oleh tante saya. Dan saya masuk SD pada usia 6 tahun. Nah, adapun perkembangan moral saya di usia 3 tahun sudah mendengar aturan orang tua, misalnya tidak memukul orang lain, reaksi saat dimarahi, mengerti, dan berada pada tahap prakonvensional menurut Colbert. Konteksnya itu pola asuh bersifat demokratis dan juga diberi ruang eksplorasi tapi di bawah pengawasan. Lalu selanjutnya kita masuk pada masa anak tengah dan akhir atau 6-12 tahun. Perkembangan fisik saya itu normal, sehat, sudah bisa berenang dan aktif pramuka. Dan kognitif saya itu senang membaca novel, belajar berinteraksi dengan teman baru, dan memecahkan masalah sederhana. Menurut analisis biasa, saya berada pada usia 6-12 tahun atau operasional konkret, seperti berpikir logis, teratur, terkesan mampu bersaing, suka membaca cerita atau majalah, dan juga menunjukkan kemampuan kognitif yang berkembang sesuai tahap ini. Selanjutnya, perkembangan bahasa saya senang berbicara dan bercerita, dan sudah berani berbicara sebagai pembaca Pancasila saat upacara. Perkembangan bahasa saya itu dipengaruhi oleh lingkungan saya, seperti guru, teman-teman, dan keluarga. Dan menurut analis Erikson, saya memasuki tahap industri versus inferiority. Saya memiliki kemampuan dan merasa bangga dengan prestasi, seperti aktif, percaya diri, punya banyak teman. Selanjutnya, perkembangan sosial emosional, seperti sosialisasi dengan teman, sangat baik dan banyak teman, dan kepribadian saya saat SD itu aktif dan friendly. Terakhir, perkembangan moral saya, jadi saya itu sudah menaati aturan yang ditetapkan di sekolah, seperti tidak ribut di kelas, dan sudah mengerti mana yang baik dan benar. Seperti jika ditegur guru, saya langsung mengetahui letak kesalahan saya. Nah, jadi proses ini itu memberikan pemahaman baru tentang bagaimana karakter dan diri saya terbentuk melalui momen penting di masa lalu. Dan teori-teori perkembangan Piaget, Erikson, dan Colbert ini sangat relevan dan dekat dengan pengalaman pribadi sehari-hari. Dan tugas ini juga sangat bermakna karena membantu saya mengenali dan menyadari sejauh mana perkembangan diri saya telah berjalan. Itulah tadi perkembangan saya dari masa prenatal hingga umur 12 tahun. Dan juga terima kasih saya ucapkan yang menonton hingga akhir. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.